Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Pernyataan Luhut tadi yang menyatakan bahwa transportasi publik di seluruh dunia selalu merugi, pasti merugi. Padahal yang dikatakan Luhut itu adalah pembodohan publik. Salah satu contoh adalah transportasi publik di Singapura, SMRT Corporation, di mana SMRT Corporation mencatat keuntungan. Seperti kita ketahui bahwa SMRT Corporation ini adalah anak perusahaan di bawah Temasek Holding. Temasek Holding adalah super holding yang dimiliki oleh pemerintahan Singapura. Artinya, transportasi publik yang dikelola oleh Temasek Holding ini memberikan keuntungan, bahkan bisa menyumbang keuangan buat pemerintah Singapura, bukan malah membebani seperti bus atau kereta cepat ini sendiri. Jadi pernyataan dari Luhut ini adalah pembodohan publik hanya untuk pemakluman supaya masyarakat memaklumi bahwa apa yang terjadi di kereta cepat itu adalah sesuatu yang wajar. Padahal di Indonesia pun ada. MRT Jakarta contohnya, itu juga bisa mencatat keuntungan. Ada lini bisnis yang lain yang bisa diberikan untuk mendapat keuntungan sehingga tidak membebani keuangan negara. Artinya yang dikatakan oleh Luhut bin Sarpanjaitan adalah sebuah cara ngeles yang norak untuk membodohi publik, seolah-olah bahwa wajar kalau bus itu rugi. Dan kalau masyarakat sudah memaklumi bahwa transportasi publik seperti kereta cepat bus itu adalah rugi, maka nanti akan digiring opininya bahwa wajar kalau negara membayar hutang di mana dari Danantara maupun APBN itu sama-sama uang negara untuk mensubsidi dari kereta cepat ini sendiri. Bayangkan teman-teman semuanya, kereta cepat itu sasarannya konsumennya adalah menengah ke atas. Bayangkan kita mensubsidi orang kalangan menengah ke atas. Ini di mana letak keadilannya negeri ini? Jadi jangan terpengaruh apa yang dikatakan oleh Luhut bin Sarpanjaitan bahwa mengatakan bahwa transportasi publik di seluruh dunia itu merugi. Luhut juga menyatakan di video yang sama seperti video ini, simak dulu video ini. Kita tinggal nunggu kepres saja, ada kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Dalam video itu, Luhut mengatakan bahwa proses restrukturisasi hutang atau negosiasi dengan China Development Bank tinggal menunggu peraturan presiden atau keputusan presiden, seolah-olah Luhut sudah sangat yakin bahwa presiden akan mengutus dirinya sebagai tim yang melakukan negosiasi dengan pemerintahan China atau China Development Bank. Orang ini sepertinya lupa ketika dulu di masa Jokowi dia sebagai tim yang melakukan negosiasi dengan China Development Bank, dia ternyata kalah. Dia membuat kerugian di mana yang akhirnya keluar peraturan Menteri Keuangan nomor 83 tahun 2023, terutama di pasal 15, sehingga APBN sebagai jaminan atau letter of guarantee dari hutang kereta cepat. Orang ini nggak sadar bahwa dia pernah menjerumuskan hutang kereta cepat ini, dia pernah kalah dalam negosiasi, tiba-tiba dia tampil di depan publik beberapa hari ini seolah-olah supaya dia yang diutus oleh Presiden Prabowo untuk menjadi tim dari restrukturisasi negosiasi hutang dengan pemerintahan China. Yang patut dipertanyakan adalah apa motif dari pernyataan-pernyataan Luhut ini? Apa motif dibalik ini semua? Keinginan Luhut untuk menjadi tim yang diutus kembali untuk melakukan negosiasi dengan China Development Bank. Ada udang di balik batu seperti yang saya analisa, bahwa sebenarnya kalau tim yang diutus ini selain Luhut mungkin akan bisa membongkar semua permainan dari kereta cepat ini. Berapa harga per kilometer sesungguhnya? Berapa pembiayaan sebenarnya kereta cepat ini? Kenapa ada cost of run sampai sebesar 21 triliun lebih? Kenapa ini terjadi? Ini yang harus kita pertanyakan. Maka saran saya kepada pemerintahan Prabowo Subianto, Pak Prabowo, jangan utus orang ini. Orang ini sudah pernah gagal melakukan negosiasi restrukturisasi hutang dengan pemerintahan China. Bagaimana mungkin kita mau mengutus orang yang sudah pernah gagal untuk melakukan negosiasi kembali? Utuslah orang yang lain supaya kita bisa membongkar segala tanda tanya besar di proyek kereta cepat ini sendiri. Seperti yang dinyatakan juga oleh Prof. Mahfud bahwa ada pembengkakan biaya, bahkan ada markup sebesar 3 kali lipat dari biaya per kilometer. Apakah ini benar atau tidak? Maka bisa kita utus tim baru Pak Prabowo Subianto supaya bisa membongkar semua misteri ini. Jadi harapan saya bahwa dilakukannya proses restrukturisasi hutang kembali, negosiasi dengan pemerintah China atau China Development Bank bisa membongkar semuanya. Syaratnya adalah jangan pernah mengikutkan seorang Luhut bin Sarpanjaitan. Orang yang pernah kalah melakukan negosiasi tidak pantas lagi untuk mewakili Indonesia melakukan negosiasi hutang dengan pemerintah China lagi.